Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Bertemu lagi dengan Bu Fatma dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Masih membahas mengenai teks berita. Kali ini kita akan belajar menyusun teks berita. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Materi pembelajaran kita kali ini yang pertama, langkah menyusun teks berita, kedua, penyuntingan teks berita, ketiga, teknik membaca berita. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mampu menyusun teks berita berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Dua, siswa mampu menyunting teks berita. Tiga, siswa mampu membaca teks berita. Di sini ada contoh teks berita, judulnya adalah Satu Rumah Hangus Dilalap Si Jago Merah, merupakan judul berita. Paragraf kedua adalah teras berita, bagian penting berita. Paragraf kedua, tubuh berita. Bagian paragraf ketiga merupakan ekor berita. Langkah menyusun teks berita, yang pertama, memilih peristiwa atau kejadian terbaru. Dengan peristiwanya terbaru, seseorang ingin membaca berita yang kalian buat. 2. Mengumpulkan informasi yang mendukung. 3. Menyusun berita. 4. Menentukan judul. Penyuntingan berita, aspek yang harus diperhatikan dalam tahapan penyuntingan. Yang pertama, kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Kedua, kelengkapan isi berita berdasarkan 5W+1H. 3. Struktur penyusunan berita, dimulai dari yang penting sampai bagian yang kurang penting. Teknik membaca berita, lafal adalah suatu cara seseorang dalam mengucapkan bunyi bahasa. 2. Tekanan atau nada adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat, berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. 4. Jeda. Jeda adalah perhentian lagu kalimat. Jeda dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, jeda panjang, yaitu titik. Jeda sedang, yaitu koma. Jeda pendek, yaitu spasi. 5. Tanda pembacaan. Ada garis miring untuk perhentian, garis miring 2 untuk perhentian final. Selanjutnya ada contoh pembacaan berita. Selamat pagi, inilah sekilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Nawa Yogi Kusuma. Pemirsa, banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Hingga tadi malam hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Demikian sekilas info, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa di proses pembelajaran selanjutnya.